Bagaimana kita memperbesar kualitas dan kapasitas kita? Have instinct to increase. Miliki naluri untuk bertumbuh. Di dalam hidup ini, mungkin kita nggak menemukan begitu banyak hambatan, menemukan begitu banyak persoalan, bahkan kegagalan, bahkan juga jalan buntu. Namun selama kita punya Tuhan di dalam diri kita, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam tubuh kita, maka kita nggak boleh berhenti untuk berpikir. Kita nggak boleh berhenti untuk mencoba. Kita nggak boleh berhenti untuk berlatih. Maka Roh Kudus akan memimpin kita, mendrive kita, sehingga kita bisa keluar dari keterbatasan kita. Kejadian 1:26 bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kata serupa dan segambar artinya sama kapasitasnya, sama karakteristiknya, sama sifatnya, sama kualitasnya. Jadi kita diciptakan sama kapasitasnya dengan Tuhan, sama kualitasnya dengan Tuhan, sama sifatnya dengan Tuhan, sama karakteristiknya dengan Tuhan. Selama kita bergaul dengan Tuhan yang kreatif, maka kita pasti punya kreatif yang sama dengan Tuhan. Jika kita bergaul dengan Tuhan yang besar, maka kita pasti punya kapasitas yang besar juga. Walaupun kita punya keterbatasan. Mungkin Anda punya keterbatasan dalam melihat, dalam mendengar, dalam berpikir, dalam material, dalam pengalaman. Tapi saya buktikan ada begitu banyak orang-orang yang punya keterbatasan. Seperti tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi mereka bisa menjadi juara berenang internasional. Lebih hebat daripada mereka yang punya anggota tubuh yang lengkap. Justru di sini kita harus bisa melihat bahwa di dalam diri kita ada Tuhan yang besar. Yang sanggup untuk menarik kapasitas kita no limit. Waktu saya mulai gereja online, banyak teman-teman dan orang-orang di sekitar saya yang berkata, kamu ini bukan orang yang bisa menjalankan gereja. Kamu ini bukan orang manajemen. Kamu ini bukan orang organisasi. Tahu diri deh, jangan kamu jalankan gereja. Suruhlah orang lain yang punya kapasitas. Saya bilang sama orang itu, kalau saya nyanyi mungkin saya bukan orang yang tepat. Karena memang saya tahu saya punya keterbatasan dalam nyanyi. Tapi soal organisasi bukan saya yang mau. Tapi Tuhan yang cemplungin kita untuk buka gereja saat pandemik. Tuhan yang buka open door untuk kami masuk di ibadah online. Itu bukan pilihan kami. Saya bilang memang ini sesuatu yang baru buat kami. Ini sesuatu yang kami nggak punya pengalaman. Masih buta at all. Buta sama sekali. Tapi selama saya enjoy mengerjakannya, memimpinnya, mengerjakannya, pasti Tuhan akan tolong saya. Dan selama saya mau belajar, pasti akan berkembang. Puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan hari ini, banyak gereja dan teman-teman kami yang akhirnya belajar dari gereja Impact Community Indonesia. Dari mulai manajemennya, Komsel Impact Community, Bible Study-nya, bahkan belajar juga dari Impact Kids Sekolah Minggu, gereja ICI, Impact Youth, belajar juga dari ibadah Sabtu dan Minggu, ibadah kesembuhan, ibadah bahkan 60-minute worship. Sehingga kehadiran kami bukan menjadi ancaman atau persaingan buat mereka, tapi jadi inspirasi yang lain untuk bisa ikut maju dan berkembang. Karena mereka berkata yang bodoh saja, seperti Impact Community Indonesia yang tidak punya pengalaman saja bisa maju, masakah kami yang lebih dulu sudah jalan gereja kami tidak bisa maju? Pasti bisa maju juga. Hal yang luar biasa. Jadi saya mau kasih tahu, keterbatasanmu bukan merupakan penghambat untuk berkembang. Karena kita punya Tuhan yang besar yang tinggal di dalam diri kita. To God be glory. Bagaimana kita memperbesar kualitas dan kapasitas kita? Have instinct to increase. Miliki naluri untuk bertumbuh.